Kali ini gue mau bahas Prancis yang ternyata secara mengejutkan tersingkir dari Swiss. Dan menurut gue langsung review aja ya. Jadi menurut gue kesalahannya yang gue lihat adalah ketika Longley udah main dari menit pertama. Itu aja udah sebuah kesalahan. Dan Prancis bermain 3 back itu menurut gue udah hal yang nggak lazim, karena dari 3 pertandingan Prancis itu nggak pernah main 3 back. Dan ketika suatu tim disuruh main 3 back secara mendadak, pasti kan nggak bagus, nggak maksimal. Dan apalagi Longley di plot di posisi kiri, dan kebetulan Swiss juga nyerangnya dari posisi kiri terus, dan itu memang terlihat jadi suatu kelemahan. Kan kebobolan yang pertama itu kan sebenarnya gara-gara Longley nggak mau adu ini ya, Longley atau Varane yang nggak mau adu heading dan mengantisipasi itu crossing bola biar disundul. Jadi 1-0 ketinggalan. Nah, Prancis untuk mengejar ketertinggalannya ini juga nggak terlalu tactical ya. Passingnya terlalu lambat gitu. Dia itu nggak bisa membongkar pertahanan yang rada dalam. Dan akhirnya dapat penalti. Masuk ke babak 2, Swiss dapat penalti. Dan sebenarnya kalau itu kan nggak masuk ya. Sebenarnya Swiss itu mentalnya udah jatuh menurut gue. Dan terbukti dalam 2 menit si Prancis dapat ngegolin dari skema yang menurut gue bagus, dengan kerjasama di kotak penalti yang luar biasa dengan Mbappe dan Griezmann yang di finishing oleh Benzema. Dan itu menurut gue sebenarnya Prancis, oh iya, tapi kan sebelumnya ada Benzema yang ngegolin itu yang pakai back heel itu ya. Nah itu kan sebenarnya dalam 2 menit langsung di comeback gitu Swiss. Sebenarnya Swiss itu udah ngedown menurut gue, tapi dengan fighting spirit dan beberapa hal gitu, dengan pergantian pemain Prancis dibantu dengan pergantian pemain Prancis yang menurut gue sungguh buruk, dengan beberapa pemain yang bagus malah diganti dan bermain lebih terbuka lagi dari sebelumnya, dan nggak bisa mencetak 1 gol lagi untuk untuk secure the win gitu. Jadi menurut gue Prancis ini terlalu banyak dribbling juga. Terlepas dari itu, kan yang gol kedua itu menurut gue sih bisa-bisa aja terjadi dalam tim yang besar gitu. Tapi kenapa lu kebobolan sampai 2 kali dan lu ngebobol untuk gol yang keempat gitu. Sebenarnya yang gol kedua itu yang tadi gue udah bilang itu benar-benar bisa terjadi, dan gol ketiga pun bisa terjadi gitu kepada tim besar. Tapi kan masalahnya kenapa lu ngecetak gol sebelum gol itu kan, itu yang jadi masalah. Nah terlepas dari itu, banyak peluang yang tidak dimaksimalkan oleh beberapa pemain, kayak Koman itu yang kena tiang ya. Terus ada Mbappe, beberapa peluang yang cukup besar lah. Pokoknya beberapa pemain ini yang harusnya passing kenapa shooting gitu. Dan decision making Prancis menurut gue buruk di laga ini, dan menurut gue agak ngantuk ya nontonnya, karena passingnya itu terlalu lambat temponya. Jadi di extra time pun pelatihnya juga nggak bisa memberikan solusi, karena pelatihnya itu cuma ambil risiko tanpa solusi yang konkret. Karena jarang gue ngeliat nggak ada kombinasi selayaknya tim besar ya, lebih kepada shooting dari lini kedua atau enggak kombinasi standar lah yang untuk style gitu, dribbling dengan skill tinggi, cuman nggak ada outputnya menurut gue. Dan akhirnya buntu juga kalau Prancis udah ngandelin skill individu gitu kan, dan akhirnya masuk ke penalti. Nah penalti ini sih menurut gue udah kesalahan Prancis. Sebenarnya udah masuk ke babak adu penalti aja udah kesalahan Prancis gitu, dengan kualitas Swiss yang buruk. Harusnya Prancis bisa ngalahin Swiss di extra time gitu. Extra time cukup lah untuk ngalahin Swiss, tapi ya gimana gitu kan, strateginya juga mentok aja. Jadi gue sih nggak mau bahas penalti, karena penalti murni lebih kepada keberuntungan gitu. Ya lu kalau lagi apes ya apes. Dan gue mau ngomong terkait yang Mbappe itu yang eksekusi terakhir ya.
nggak ada yang tahu juga kan kalau Mbappe nggak masuk dan ternyata 5-5 pemain Swiss itu masuk, makanya dia dijadiin penentu dengan harapan bahwa 5 pemain Swiss ini salah satunya ada yang nggak masuk dan lebih ringan lah untuk jadi penentu. Tapi kan ini situasinya adalah Mbappe ini jadi penentu untuk untuk dilanjutin ke adu penalti lagi gitu. Jadi dia bukan penentu banget dan bebannya memang berat gitu. Kalau dia itu masuk pun masih ada adu penalti, jadi bukan hero sesungguhnya menurut gue. Jadi ya Prancis kalah dan kembali lagi tim-tim besar dipersulit oleh tim-tim kecil. Nah, jadi menurut gue tim-tim besar ini gak maksimal ya bermainnya di Euro kali ini, karena ya mungkin ada jadwal yang padat sebelumnya, jadi gak maksimal dan persiapan kurang matang. Jadi hasilnya beberapa tim besar berguguran. Dan ya Prancis juga harusnya belajar gitu. Dia itu nggak, dengan komposisi pemainnya harusnya bisa bermain lebih layak dari sekarang. Jadi sekian menurut gue Spanyol ketemu Swiss ya. Jadi akan mungkin masih seru tapi nggak seseru kalau tim-tim besar lolos. Jadi sekian buat gue, tonton terus Kick and Rush.